Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah tadi laporan dari rekan kami Cindy Permadi, bagaimana sebenarnya evaluasi pelaksanaan ganjil genap di hari pertama ini dan apakah ini memang akan membantu menurunkan penyebaran COVID-19. Kita bahas bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Bung Bima. Selamat malam, selamat malam. Ada pula Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Mas Hermawan. Selamat malam, Pak Hermawan. Nggak enak saya manggil Mas ya. Selamat malam, Pak Sofi. Selamat malam, pemirsa Kompas TV. Saya ke Bung Bima lebih dulu. Jadi tadi Anda ikut memantau pelaksanaan ganjil genap hari pertama. Apa hasilnya sejauh ini? Kita pantau dari jam 8 pagi sampai saat ini dan kita hitung di pintu tol beberapa titik. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang masuk berkurang ya kira-kira 40% dibanding Sabtu minggu lalu. Itu pertama. Kedua, pandangan kasat mata menunjukkan kepada kita di semua pelosok kota Bogor kepadatan jauh berkurang. Ya. Mungkin sekitar 40-50% begitu. Dan kita sampaikan juga bahwa genap ganjil ini bukan untuk mengurai kemacetan sebetulnya. Ya, kita ini fokusnya kepada prokes untuk menyasar orang-orang yang berkendara dengan tujuan rekreasi, jalan-jalan dan tidak jelas. Tapi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, tugas pelayanan publik masih kita boleh kok, masih kita bolehkan kok di sekat-sekat atau di checkpoint tadi. Oke, tapi 40% kendaraan berkurang itu menurut Anda bakal signifikan tidak untuk tujuan yang tadi disampaikan? Ya tentu, kalau dari mengurangi mobilitas, tujuan ini sudah tercapai. Tapi mengurangi mobilitas kan untuk mencegah lonjakan kasus positif COVID-19. Nah ini masih harus dibuktikan. Mungkin minggu depan baru kita lihat ya apakah 2 hari ini memberikan kontribusi positif ya untuk pengurangan lonjakan kasus COVID. Oke, jadi hari ini pelaksanaan besok juga lalu akan dievaluasi sampai dengan pekan depan. Tapi sudah ada rencana untuk pekan depan mulainya tidak Sabtu Minggu tapi Jumat Sabtu Minggu. Apa pertimbangannya? Ya, minggu depan Jumat Sabtu Minggu. Kalau tidak salah ada long weekend juga gitu ya. Ada hari besar juga. Nah, kita antisipasi di situ. Oke, lebih karena hari Jumat itu Imlek ya? Iya, betul. Ya. Berarti kalau kemudian akan diberlakukan lagi di minggu depannya lagi, Sabtu Minggu begitu? Kita nanti akan kita putuskan setelah kita evaluasi pelaksanaan genap ganjil ini selama 2 minggu ini. Oke, tapi kalau dari target Pemkot Bogor sendiri sebenarnya target penurunan untuk mobilitas di kota Bogor sendiri seberapa sih? Kan gini, data menunjukkan bahwa kasus positif ini klaster terbesar adalah klaster keluarga, itu nomor 1 ya 50% lebih. Nomor 2 adalah dari luar kota atau aktivitas dari luar begitu. Nah artinya target kita adalah mengurangi mobilitas warga gitu. Jadi kira-kira begini, banyak warga yang cuek aktivitas di luar entah keluar kota, makan dan sebagainya, kemudian menulari anggota keluarganya sehingga terjadi kluster keluarga yang meledak. Nah karena itu strategi kita selain misalnya di ujungnya memantau pelaksanaan prokes ya, masker, jaga jarak dan sebagainya, di hulunya ini sekarang strategi kita. Jadi kita fokus untuk mencegah warga supaya mengurangi mobilitasnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita perketat juga di RW-RW merah. Jadi di RW merah ini ada 450 RW merah di Kota Bogor. Kita perketat, kita pastikan yang isolasi harus diisolasi. Yang kemudian biasa melakukan aktivitas, kita tahan dulu. Baik ibadah, sosial, dan lain-lain. Nah itu strategi kita 2 minggu ini, kita akan evaluasi secara periodik nanti di akhir minggu depan. Tapi kenapa hanya akhir pekan? Bukankah sebenarnya paling sibuk itu justru saat weekdays? Data menunjukkan bahwa di akhir pekan penduduk Kota Bogor itu bertambah 30%. Penduduk Bogor itu 1 juta. Akhir pekan itu bisa nambah 200.000 sampai 300.000, 30%. Nah di titik itulah terjadi penularan. Itu logikanya. Itu pertama. Makanya kita fokus ke genap ganjil akhir minggu. Nah tetapi yang kedua, kita ingin melihat dulu di akhir minggu apakah bisa atau enggak. Kan gitu. Nah karena kalau berbicara kita melakukan ini di hari biasa atau weekdays, tentu konsekuensinya banyak ya. Banyak hal yang memerlukan prakondisi seperti kesiapan SDM kita, logistik kita,
sosialisasi, pengkondisian warga, dan lain sebagainya. Oke, Pak Hermawan, jadi kalau Anda sudah melihat tayangan berita yang tadi disiarkan oleh Kompas TV maupun dari keseluruhan sejak kemarin, Bung Bima juga mengampanyekan soal ganjil genap ini. Apa respons Anda soal kebijakan ganjil genap akhir pekan ini? Untuk Bogor saat ini, Kota Bogor tentu punya alasan atau argumen yang berbeda ketika ganjil genap semisal diberlakukan di DKI Jakarta. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi itu sangat bisa dipahami, tentu motivasinya adalah membatasi mobilitas. Dan memang cara kita untuk memutus mata rantai COVID itu adalah dengan membatasi mobilitas. Dan menjadi tepat ketika di Kota Bogor ini dilakukan akhir pekan ya. Tentu ini tidak menyasar orang-orang pekerja. Dan kalau kita lihat orang Bogor termasuk di Kota Bogor banyak yang bekerja di DKI. Memang kalau ganjil genap dilakukan di DKI itu memang tidak tepat karena pada ujungnya akan menggeser mobilitas orang yang menggunakan transportasi pribadi ke transportasi publik. Tetapi karena di Kota Bogor seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, sesungguhnya ini menarik. Nah, hanya saja sebenarnya supaya ini menjadi lebih tuntas pengendalian di Kota Bogor, kiranya Pak Wali beserta jajaran bisa memperkuat komunitas. Tadi sudah disampaikan bagaimana intervensi pada level RT RW pada zona merah. Hanya saja kalau kami ingin memberikan saran penguatan kepada Pak Wali, kalau bisa seluruh RT RW saja Pak Wali, karena konsep di kota, apalagi di Bogor yang memang teritorialnya lebih kecil ketimbang Kabupaten Bogor, itu lebih baik diintervensi pada keseluruhan saja, tidak lagi sebatas zona merah. Karena keterbukaan aktivitas termasuk pasar, area pariwisata, transportasi, pada akhirnya zonasi berdasarkan peta epidemiologis itu tidak efektif untuk level urban. Terutama kota Bogor atau misalnya kota Depok yang relatif kecil daripada kabupatennya. Jadi argumen dari Pak Wali tadi, Mbak Sofi, sesungguhnya itu sejalan dengan pemikiran kami dari perspektif epidemiologi dan kesehatan masyarakat, Mbak Sofi. Oke, kalau alasannya bisa dipahami, begitu kan? Karena Kota Bogor tentu punya kekhasannya tersendiri, terutama soal warganya dan juga mobilitasnya. Tapi apakah Pak Hermawan menilai ini bakal efektif? Apalagi beberapa saat yang lalu, kalau misalkan dibandingkan dengan usulan misalnya lockdown akhir pekan, walaupun sebenarnya virusnya tidak hanya berjalan-jalan ketika akhir pekan saja ya, tapi efektivitasnya menurut Anda seperti apa? Ya, kalau untuk pemutusan mata rantai COVID memang tidak akan terlalu signifikan, tetapi kalau untuk pelandaian kasus iya. Nah, memang ini sangat penting karena kita kan memiliki fasilitas rujukan yang sudah over ya, termasuk di Kota Bogor itu sudah lebih dari 80% kalau nggak salah rujukan COVID. Dengan adanya upaya dari Pak Wali beserta jajaran ini tentu akan mampu menekan dan terjadi relaksasi di fasilitas pelayanan termasuk rujukan COVID. Nah, ini sebab pentingnya kegiatan ini. Tetapi kalau apakah ini efektif untuk memutus mata rantai COVID, tentu Kota Bogor tidak bisa sendiri karena memiliki area-area lain di luar kewenangan Pak Wali. Di sana ada Kabupaten Bogor, ada Kota Depok di dekatnya, bahkan harus integrasi juga dengan kebijakan di DKI Jakarta. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana signifikansi dalam memutus mata rantai COVID, kebijakan-kebijakan yang selaras dengan upaya Kota Bogor ini harus dikembangkan, tidak hanya di Kota Bogor, tetapi juga di kota-kota lain yang memiliki karakter sejenis. Jadi bukan berarti kalau di Bogor melakukan ganjil genap, lantas di DKI kebijakan ganjil genap. Tentu arah dan tujuannya akan berbeda, malah tidak bisa disamakan dengan DKI Jakarta. Oke, sesaat lagi akan saya tanyakan kepada Bung Bima, sebenarnya kalau target mobilitas bisa turun dengan kebijakan ini, bagaimana dengan target penurunan kasus? Sesaat lagi Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.